Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hilo Roziki, nomor NPM 719212892. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode harga pokok proses 1. Pengertian dan karakteristik harga pokok proses. Metode perhitungan harga pokok produksi, di mana dalam metode ini biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut dalam jangka waktu yang bersangkutan. Adapun karakteristik harga pokok proses 1, yaitu produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Yang ketiga, yaitu kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar dalam jangka waktu tertentu. Penggolongan biaya produk diolah melalui satu departemen. Produk diolah melalui satu departemen. Metode harga pokok proses yang ditetapkan dalam perusahaan yang mengolah produknya melalui satu departemen produksi tanpa memperhitungkan adanya persediaan produk dalam proses awal periode. Informasi harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dengan cara memperhitungkan biaya produksi per satuan yang dikeluarkan pada bulan tertentu dikalikan dengan kualitas produk jadi. Untuk menghitung harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir periode, biaya produksi per satuan tersebut dikalikan dengan kualitas persediaan produk dalam proses dengan menghitungkan tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses tersebut. 3, yaitu penggolongan biaya produk diolah melalui lebih dari satu departemen. Produk diolah melalui lebih dari satu departemen. 1. Perhitungan biaya produksi per satuan produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah merupakan perhitungan yang bersifat kumulatif karena produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama telah merupakan produk jadi dari departemen sebelumnya yang membawa biaya produksi dari departemen produksi sebelumnya. Di sini kita bisa dijelaskan kembali. Intinya ini ada beberapa pabrik. Yang pertama yaitu pabrik yang mengolah dari barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang setengah mentah. Istilahnya dari bahan diolah masuk ke pabrik. Kemudian di pabrik tersebut diolah menjadi barang setengah jadi. Kemudian dari barang setengah jadi tersebut dikirim lagi ke pabrik yang satunya atau pabrik dengan kemasan yang selanjutnya. Dari barang setengah jadi diolah di pabrik tersebut menjadi barang jadi. Nah, dari barang jadi tersebut kemudian masih tanpa kemasan atau tanpa perapian, masih belum rapi. Jadi dikirim lagi ke pabrik finishing. Di sana di pabrik finishing bisa dikemas atau dipercantik atau diperindah. Nah, maka harga pokok yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama terdiri dari biaya produksi yang di bawah dari departemen sebelumnya. Jadi di sini biaya produksinya itu untuk mengolah ke pabrik yang selanjutnya itu tidak perlu, sebenarnya kita itu tidak perlu membayar lagi karena sudah dari departemen produksi yang sebelumnya untuk dikirim ke proses selanjutnya. Biaya produksi yang ditambahkan dalam proses setelah departemen pertama. Biaya produksi tersebut bisa dijelaskan dengan ditambahkan ke dalam pabrik atau departemen setelah departemen pertama. Istilahnya kita di sini suatu produk dengan biaya tertentu yang sudah ditentukan oleh pembeli, misalkan dengan harga sekian pembeli tersebut membayar secara lunas.
langsung minta barang jadi tersebut dengan harga sekian. Jadi tidak perlu menambah biaya atau biaya produksi lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan atau ada perkataan yang kurang dimengerti, silahkan tanyakan, tinggalkan jejak di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.